Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kosong, Mas. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu hari ini sudah praktek semuanya? Mudah atau susah? Minimal semua sudah tahu, minimal semua sudah mengalami. Nah, Bapak Ibu begini, semua itu adalah tergantung pada pilihan. Jadi saya sudah memberikan semuanya, sudah memberikan ilmu, wawasan dan semuanya tergantung kepada pilihan. Tapi malam hari ini sebelum kita akan diskusi, saya tunjukkan di dunia ini ada dua jalan Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalannya bisnis. Dan yang kedua adalah ibadah. Jalannya berbeda. Banyak orang mencoba menyatukan semuanya, tetapi ketika salah melangkah, salah semuanya. Saya kasih contoh. Ketika orang berbisnis Bapak Ibu, goal utamanya apa? Kepengen besar atau kecil? Kepengen mudah atau sulit? Ini yang enak-enak di sini, betul. Tetapi kenyataannya hampir semua bisnis itu Bapak Ibu tidak semudah yang dilihat. Banyak orang kepengen mulai yang besar, tetapi rata-rata mengejar fata morgana. Jika Bapak Ibu mau, seperti apa yang sudah saya ajarkan dan saya sampaikan, pilihlah ibadah. Kenapa kok ibadah? Karena apa Bapak Ibu? Sebesar-besarnya bisnis kita itu sebenarnya hanya mengejar cukup. Saya ulangi ya, sebesar-besarnya bisnis kita itu hanya mengejar cukup. Cukup itu apa sih? Ya cukup untuk hidup, cukup untuk dinikmati, cukup untuk kita bisa bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Kalau kita melewati jalan ini Bapak Ibu, percayalah, modalnya besar. Saya minta maaf, mungkin Bapak Ibu yang datang ke sini sudah punya latar belakang, sudah besar, punya tanah luas, punya tujuan yang besar. Saya minta maaf. Saya tetap minta tolong, mulailah dari yang kecil. Bukan karena apa Bapak Ibu? Pertanian, peternakan, itu bukan bisnis, tetapi ibadah. Kenapa saya katakan pertanian, peternakan itu bukan bisnis, tetapi ibadah? Jutaan orang sudah masuk di sini dan hancur. Saya ulangi ya, jutaan orang. Jangan Bapak Ibu tergiur orang yang punya sapi 5.000, punya ayam 1 juta, punya usaha di pertanian berapa luas lahannya. Jangan tergiur melihat itu. Saya juga konsultan di banyak perusahaan Bapak Ibu. Ada orang nih, bos besar lah, salah satu motor terbesar di Indonesia. Anaknya baru pulang dari Australia. Kepengen bisnis, dibuatkanlah kandang sapi. Tidak tanggung-tanggung, kapasitas langsung 1.000 ekor. Sapi perah, full teknologi. Sudah sapinya merah sendiri, otomatis pakan, otomatis kotoran masuk ke biogas, sudah masuk diolah semuanya, full otomatis. Menyediakan hijauan dan sebagainya. Tahu kata mereka Bapak Ibu? Rugi. Rugi. Kenapa kok rugi? Karena tidak nutup. Makanya mereka sudah disertifikasi produk.
Dari susu, diolah keju, diolah macam-macam. Apalagi hari-hari ini. Bapak Ibu kalau melihat peternakan sapi Indonesia, ngeri. Kita overproduksi. Orang yang punya sapi di atas 1000 ekor, hari ini teriak Bapak Ibu. Cold storage-nya sudah tidak cukup lagi. Percaya atau tidak percaya, permintaan pasar hanya 1/5 produksi. 1/5 produksi. Beberapa koperasi yang sehari bisa produksi 150 ton, bisa masuk perusahaan cuma maksimal diambil cuma 80 ton. Itu pun harus nyetok di gudang. Karena penjual mereka 1/5 dari produksi. Dan ini banyak akan mengalami kegoncangan. Bapak Ibu jangan ngeri ketika ada orang punya ayam 1 juta. Itu hitungan saja. Profitnya belum tentu. Serius. Serius Bapak Ibu. Saya banyak teman yang punya ayam di atas 1 juta, 2 juta. Itu ceritanya ngeri. Loh Pak, mereka kan tetap kaya. Saya katakan jujur ya, kayanya kaya hutang. Semakin orang kaya, semakin besar hutangnya. Setuju atau tidak? Kenapa mereka berani berhutang? Karena mereka berpikir bahwa usahanya mampu untuk bayar hutang. Apa yang saya paling takutkan dalam kondisi ini? Saya juga punya anak-anak Bapak Ibu. Yang paling ngeri dalam mimpi buruk saya itu satu. Ketika saya meninggal, apakah anak-anak saya siap untuk kondisi perjuangan? Betul atau tidak kira-kira? Karena itu saya seringkali ngajarkan semua jangan tergesa-gesa. Jadilah orang-orang yang sukses, jadilah orang-orang yang kaya, tetapi hanya terpaksa. Saya tunjukkan, ini dikejar orang enggak? Apakah kalau kita dengan ibadah, mulai dengan yang kecil, kita tidak bisa mencapai ini? Cuman yang beda satu, jalannya. Kalau Bapak Ibu mendaki gunung, goalnya adalah puncak, betul atau tidak? Bawa mobil bisa atau tidak? Bisa awalnya. Tapi terakhir tetap perjuangan enggak? Enak mana, kuat mana ketika orang dari berjuang dari kecil sampai ke puncak dengan yang naik mobil. Kalau modal yang awal cuma jalan kaki, modalnya apa Bapak Ibu? Tenaga. Tenaga dan kemauan. Kalau di jalan tol dulu mulainya, modalnya apa Bapak Ibu? Mobil. Besar atau kecil? Endingnya bisa enggak sampai puncak mobilnya? Enggak mungkin. Mana ada sih puncak gunung ada mobilnya? Telomoyo enggak di puncak Pak, tetap di parkiran. Tetap jalan kaki dulu. Betul atau tidak? Ujung-ujungnya tetap jalan kaki. Betul atau tidak kira-kira? Apa jalan kaki itu? Ibadah. Keseimbangan. Kanan kiri melangkah bersama-sama. Apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu total. Itu adalah jalan menuju kesuksesan. Memang ketakutan kita di awal itu loh enggak enak. Banyak anak-anak muda komplain ke saya, loh Pak kalau mulai dari kecil enggak cukup untuk hidup. Betul atau tidak? Kemarin sudah saya singgung, apakah kalau besar pasti berhasil? Belum tentu. Hanya waktu yang membuat kita berhasil. Saya minta maaf. Ketika kita mulai dari yang kecil, Bapak Ibu sudah belajar semua ya. Tadi mulai kemarin ya, mulai buat pupuk dan sebagainya. Tahu enggak kenapa kita harus belajar buat pupuk seperti itu? Bukan hanya mandiri Bapak Ibu, goal kita adalah satu, bertani tanpa rugi. Saya pernah ngonten sama Pak Bambang. Saya ditanya, Pak, kata-kata hari ini. Saya katakan,
Bisnis saya banyak yang rugi Bapak Ibu. Karena saya punya banyak bisnis. Dan bisnis saya banyak yang rugi. Kenapa bisnis saya rugi? Karena bisnis saya adalah sosial, nolong orang. Yang paling membuat rugi itu mendidik SDM. Itu adalah biaya terbesar. Karena apa? Kalau SDM tidak berhasil, Bapak Ibu, usahanya berhasil atau gagal? Gagal. Jadi kegagalan terbesar itu sebenarnya mencetak orang. Karena itu saya minta tolong ngajak Bapak Ibu mulai dari yang kecil. Kalau modal besar, besar. Kemarin ada tadi malam yang janji dengan saya, kita diskusi. Saya katakan jujur, punya lahan 1 hektar. Kalau hitung-hitungan bisnis biasa, Bapak Ibu modal paling 300 deh. Tapi kalau Bapak Ibu mau kerja selamanya modal 300 cukup. Tetapi kalau mau kerja untuk selamanya dan kita tinggal, kita bangun sistem dengan teknologi modern, ini 1M. Fair. Saya buka lahan 4 hektar dengan konsep modern, tidak cukup 4M malah-malah. Tahu kapan berhasilnya? Nunggu waktu 6 bulan Bapak Ibu. Untuk saya baru ketemu sistem. Baru dia produktif. Kalau uangnya uang hutang, selesai enggak kira-kira? Putus tengah jalan, selesai enggak kira-kira? Kalau seandainya sudah kelihatan rugi terus putus, kira-kira apa yang terjadi? Bangkrut. Saya katakan, usaha saya paling banyak ruginya. Karena saya melatih orang. Karena saya mencetak pemimpin. Tetapi jujur saya katakan, kita harus bisa untung di saat paling rugi. Semangat saya itu satu Bapak Ibu. Ketika saya lemah, itulah kekuatan saya. Mau seperti itu? Ketika Bapak Ibu sudah putus asa, itulah kekuatannya Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Karena modalnya cuma 1, tinggal pasrah. Betul atau tidak? Nah, orang seringkali terjebak dengan kata-kata ini. Pak, kalau besar itu enak. Kalau kecil, pendapatannya kecil dan itu susah. Saya minta maaf. Kita deal-dealan dulu ini. Bapak Ibu datang ke sini kan sudah pasti punya pekerjaan atau punya usaha yang lain kan? Betul kan? Bapak Ibu dengarkan YouTube saya dan semuanya itu kan cuma untuk add saja kan, untuk nambah saja kan? Dan untuk mikir masa depan kan. Saya minta tolong betul-betul perjanjian. Usahakan tanpa modal. Saya kepingin Bapak Ibu melakukan program saya tanpa modal. Loh Pak, berarti kerja sendiri. Kerja sendiri di rumah. Loh Pak, waktunya kapan selesai? Ada yang sudah mau injury time pensiun ini? Coba, saya minta tolong berapa bulan? Sudah tinggal berapa bulan Pak? 5 bulan. Tidak apa-apa, 5 bulan cukup. Goalnya Bapak Ibu adalah discipleship, pemuritan. Goalnya Bapak Ibu adalah mengajar orang yang akan menjadi mitra Bapak Ibu. Karena itu mulai dari yang kecil. Kenapa mulai dari yang kecil Bapak Ibu? Percayalah. Untuk jadi miliarder itu kalau Bapak Ibu nurut itu hanya butuh 3 tahun. Tidak sampai. Saya ulangi ya. Untuk jadi miliarder kalau Bapak Ibu nurut sungguhan, dikerjakan dengan hati, dengan betul-betul kerja keras, butuh waktu hanya 3 tahun. Kok tidak percaya wajahnya? Loh Pak, susah kerjanya, harus susah. Oh jadi pegawai dapat gaji puluhan juta sebulan itu loh, susahnya minta ampun. Betul kan? Gaji puluhan juta itu kan medel kan? Medel itu kan didorong dari bawah, ditekan dari atas kan? Cemet ini. Pusing. Betul atau tidak?
Loh benar Bapak Ibu, orang gaji 10 sampai 25 juta sebulan itu middle. Itu bukan pemimpin atas, bukan pemegang kebijakan. Hanya pelaku. Saya kasih contoh. Kalau orang nurut sungguhan loh ya. Saya didik orang Bapak Ibu minta maaf. Agak contoh, agak sombong sedikit. Orang tidak sekolah, preman. Tahu preman? Tukang rampok Bapak Ibu. Tukang rampok, dia mau ngerampok itu pamit saya. Mas, saya mau ngerampok. Saya kaget Bapak Ibu. Kamu ngerampok itu dapatnya apa? Paling setelah dapat uang, minta maaf kan cuma untuk mabuk kan? Untuk foya-foya kan? Habis malam enggak kira-kira? Habis. Terus saya bilang sudah tobat kamu, ikut saya aja. Pertama kali dia ikut saya Bapak Ibu, paling susah hidupnya. Saya suruh nyangkul, saya suruh tanam sayur. Gitu. Saya minta maaf ya, tidak sampai 2 tahun. Penghasilan dia per bulan 800 juta. Punya dealer 5 Bapak Ibu. Punya pabrik sekarang. Berandal. Sekolah enggak kira-kira? Ya sekolah dulu STM. Gak punya tawuran itu. Saya minta maaf, nurut. Step by step itu luar biasa. Bapak Ibu tahu Pak Bambang ini? Yang biasa ke depan itu? Tahu pekerjaan aslinya apa? Tukang potong rambut. Sebelum jadi tukang potong rambut apa Bapak Ibu? Ngaspal jalan. Istimewa atau tidak? Waktu itu tidak ada apa-apa. Kalau hari ini jangan ditanya pendapatannya. Saya tidak boleh ngomong. Saya tidak boleh ngomong. Di atas gaji bupati jauh. Makanya kalau saya nyebut dia itu bupati ketoprak. Bupati Belambangan. Nah, mulai kecil itu susah Bapak Ibu. Tapi itu pilihan. Saya tidak ingin Bapak Ibu rugi ke depan. Saya tidak ingin Bapak Ibu gagal ke depan. Karena saya seorang bisnismen. Saya tahu langkah-langkahnya. Saya ngerti jalan-jalannya. Nah, kenapa saya katakan bertani tanpa rugi? Ketika Bapak Ibu ketemu dengan harga murah, tolong ditabung. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi kritis, yang pasti tidak untung, rugi, tolong menabung. Aneh enggak kata-kata ini? Apanya yang ditabung? Wong rugi, wong susah. Yang membuat saya berdiri Bapak Ibu hingga hari ini dan saya bisa berhasil. Kalau sayur yang saya produksi harganya murah. Saya ulangi ya. Kalau sayur yang saya produksi harganya murah, itulah berarti saya diberi kesempatan untuk menabung. Paham maksud saya? Menabungnya gimana Pak? Buat aja tandon, mengisikan aja barang-barang sayur apapun yang Bapak Ibu punya. Ketika murah, jangan putus asa. Ketika rugi, jangan menyerah. Karena apa? Di balik kerugian, di balik masalah ada berkah. Disinilah kita menyimpan barang-barang kita jadikan jelek aja deh cari set PT. Pernah enggak bayam harga 1 kilo 40.000? Pernah enggak? Enggak mungkin. Pernah enggak kubis harga 40.000? Enggak mungkin. Nah, pernah enggak tomat harga 40.000? Susah. Pada waktu susah kita harus menabung. Kapan waktunya panen? Jangan ditanya. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang kotoran sapi sama kencing sapi saya bisa jadi miliarder? Pernah nonton kan? Itu kondisi baik atau kondisi tidak baik?
Saya sarjana ekonomi Bapak Ibu, saya ahli menghitung. Orang tua saya setiap hari itu telepon saya. Ngomongnya cuma satu, sapimu itu jualan semua. Karena rugi. Yang paling menyakitkan kalau ngomong gini, kamu itu jurusan ekonomi, masa tidak bisa berhitung? Ngenes atau tidak Bapak Ibu? Ngenes. Saya dulu pernah di staf, ikut Pak Menteri ya, stafnya Pak Menteri. Saya ketemu banyak dengan profesor. Dan kesimpulan terakhir satu, beternak sapi tidak mungkin untung untuk breeding. Itu saya marah Bapak Ibu. Mulai hari itu saya putuskan, saya bilang ke Pak Menteri waktu itu, Pak, saya mundur saja. Saya lebih baik jadi petani. Kenapa saya katakan itu? Kalau tingkat profesor Bapak Ibu bilang beternak itu rugi, bagaimana dengan rakyatnya? Paham aja saya. Petani makan bangku sekolah tidak? Tidak makan bangku sekolah. Apa buktinya kalau peternakan itu pasti rugi? Saya belum pernah melihat Bapak Ibu profesor punya sapi sampai 100 saja belum pernah. Adanya sapi itu cuma di kampus untuk uji, untuk laboratorium. Dan minta maaf, jurusan pertanian itu yang jadi petani sedikit sekali. Hanya orang-orang yang konslet itu yang jadi petani. Tahu konslet Bapak Ibu? Menemukan hidayah Bapak Ibu. Kalau tidak menemukan hidayah tidak mungkin jadi petani. Atau kalau tidak gitu dimarahi orang terus, kamu kuliah pertanian masa tidak bisa bertani, mungkin begitu. Nah, di bangsa kita figur sudah tidak ada. Yang harusnya garda depan pertanian kan penyuluh, betul atau tidak? Tapi satu kan masalahnya, penyuluh lo nggak didengarkan petani. Betul atau tidak? Tahu kata-katanya petani apa? Bukan gitu, kamu tidak pernah bertani kok ngajari saya yang petani. Karena itu Bapak Ibu, saya putuskan 2010 saya mundur. Saya pamit ke Pak Menteri, saya akan jadi petani. Ketika saya jadi petani, susahnya minta ampun. Kembali ke sapi tadi. Ketika saya sapi rugi Bapak Ibu, semangat saya cuma satu saja. Kalau saya mundur berternak sapi, bagaimana dengan petani Indonesia? Cuman itu semangat saya. Terus terang ya, saya melakukan hal yang paling konyol di dunia. Saya tidak pulang, kandang ini di desa Bapak Ibu, di rumah orang tua saya tinggal di kota. 3 hari saya tidak pulang ke rumah, saya tidur di kandang sapi. Saya kepengen tahu untungnya sapi itu di mana? Loh, serius ini. Bukan orang stres. Loh, iya Pak. Saya tidur dengan ayam itu lebih dari 10 tahun Pak, tenang saja. Saya tidur dengan ayam itu lebih dari 10 tahun, sampai saya hafal suaranya ayam. Ayam kecepit, ayam kesepian, ayam ketakutan, ayam lapar, ayam stres, ayam telur, ayam kepingin kawin. Itu sampai hafal saya suaranya. Gara-gara apa? 10 tahun tidur dengan ayam. Duh, minta maaf Bapak Ibu, dulu kamar ruang tamu saja isinya ayam semua. Hiasan saya itu ayam. Ketika saya bangun pelatihan pertama, percaya tidak percaya, kantor saya itu persis meja kerja saya ini di depan kandang kambing loh ya. Saya tidak peduli tamu dari siapapun ketemu saya masuk kandang kambing. Loh, serius, ini serius. Makanya ketika saya ngomong dirjen kemarin itu saya lakukan dulu soalnya. Saya sudah mengalaminya itu. Dan semua tamu saya, sajian pertama bukan kopi. Sajian pertama saya suruh nyium kotoran kambing, kotoran ayam. Itu tanya Pak KB ya, Pak KB ya.
Loh serius Bapak Ibu, meja kerja saya itu bawah kolam, kini kandang samping, ini kandang kambing, ini kandang puyuh. Semua tamu saya kasih suguhannya kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran puyuh. Yang saya omongkan satu, biarpun ngomong tujuan yang lain. Pertama kali saya cuci otak dulu semua yang datang itu. Tentang pertanian integrated farming. Itu sudah ya sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan jujur. Ketika saya ketemu sapi, saya tidak bisa ngitung untungnya Bapak Ibu. Makanya saya hadapi ini sapi. Saya cari yang pasti dari sapi. Akhirnya ketemu. Yang pasti dari sapi kan cuma 2 Bapak Ibu. 3 lah. Nomor 1 makan. Betul ya? Nomor 2 kencing. Nomor 3 kohe, keluar beraknya. Kohenya keluar. Betul ya? Yang pasti ini. Yang makan kan biaya. Betul? Ini yang dibuang kan? Dari sinilah saya membuat teori, semua limbah lebih mahal daripada barang utamanya. Gara-gara saya tidur dengan sapi 3 hari. Contoh sebelum ke sapi dulu. Bapak Ibu punya limbah rumah tangga kan? Keluar pertama kali limbah rumah tangga itu apa Bapak Ibu? Leri, air leri, betul enggak? Nyuci beras 1 kilo butuh air berapa liter? Minimal 2 liter. 2 liter kita tambah dengan sampah, kita tambah macam-macam. Jadinya 2 liter air. 2 liter air kita olah jadi ZPT, jadi POC deh yang paling rendah. Harganya anggap aja 10.000 saja per liter. Berapa? 20. Mahal mana? Leri sama berasnya? Mahal lerinya. Dari sana pun saya narik. Kohe dan kencing harus lebih mahal dari sapinya. Berbagai model teknologi saya terapkan. Teknologi pertama saya buat POC. Saya jual dengan harga 2.500 Bapak Ibu per liter. Saya tampung terus kencingnya. Setelah 2.500 ada yang beli sih, enggak banyak. Beli dapat uang saya belikan tandon, beli dapat uang saya belikan tandon, terus begitu. Sampai akhirnya berhenti juga, karena orang-orang katanya Pak bagus Pak, tapi dosisnya terlalu boros. Saya tingkatkan produksinya, saya naikkan jadi mendekati ZPT. Saya jual 5.000 per liter. Laku, tapi tidak kencang. Karena nyiramnya tetap dosis banyak, kebanyakan kobong. Tahu kebanyakan kobong? Terbakar, langsung gosong. Bingung lagi saya. Gara-gara bingung saya olah lagi, saya cari lagi, sampai akhirnya semua kandang saya, ini kandang di sini Bapak Ibu di halaman, ini penuh dengan kencing dan kotoran sapi. Saya total ada 50 ton, 50 toren Bapak Ibu. Banyak atau sedikit? Orang gila atau enggak ini? Sudah parah gilanya. Wong sudah tahu barang tidak laku disimpan. Betul atau tidak? Semangat saya cuma satu. Semangat saya cuma satu. Saya harus bisa menemukan sampai titik terbaiknya kencing dan kotoran sapi. Riset tidak berhenti. Saya jalan lagi terus. Sampai ketemu formula itu nunggu 3 tahun. Loh, angka keramat kan 3 tahun kan? Setelah 3 tahun, saya sudah bisa olah ini jadi barang yang berkualitas Bapak Ibu. Teman-teman Pak Bambang CS ini bilang ke saya, jangan salah harga Pak. Kita jangan murah. Dijual berapa enaknya? 100.000. Konyol atau tidak Bapak Ibu? Kencing sapi sama kohenya itu saya jual 100.000 1 liter. Konyol atau tidak? Kalau Bapak Ibu berani tidak jual kencing ke pasar 100.000. Betul enggak? Dengarkan baik-baik. Kita bekerja bukan karena kekuatan kita. Kita hidup karena rezeki dari Allah saja. Setuju atau tidak?
Saya tidak pernah ngeklaim produksi saya itu baik. Di saat saya sudah putus asa, teman-teman itu malah kayak ngejek saya. Saya jual 100.000 Pak produknya. Ngeri atau tidak? Tapi ya minta maaf Bapak Ibu. Ketika saya jual 100.000, 50 ton itu habis tidak sampai setahun. Dapat uang banyak atau sedikit? 5M. Itu saya bagi 2, separuh untuk bagian marketing, separuh untuk saya. Jadi saya dapat uang berapa? Saya tunjukkan. Ini adalah kunci kesetiaan. Jalannya sulit atau mudah? Mudah Pak, cuma ngisi kencing sama kotoran saja kok. Mikirnya cuma bertahun-tahun sampai 3 tahun tidak selesai mikir. Betul atau tidak? Setelah ini jadi Bapak Ibu, 3 tahun saya diburui. Tahu diburui enggak ya? Saya diongkosi 2,5 miliar. Kalau saya hitung-hitung, rugi saya paling 300 juta deh setelah 3 tahun itu. Betul atau tidak? Tetapi ketika saya tekun, ketika saya taat, ketika saya setia melakukannya, saya dapatkan ini 2,5M. Dan ilmu itu sudah Bapak Ibu pelajari semuanya. Betul atau betul? Tinggal enaknya atau tidak. Bapak Ibu kan tidak perlu 3 tahun lagi kan. Saya cuma minta tolong satu saja, dilakukan. Kalau saya bisnis Bapak Ibu, ilmu ini tidak saya bagikan. Betul atau tidak? Bersyukurlah Bapak Ibu ketemu saya sudah tidak butuh uang. Karena saya sudah tidak butuh uang. Saya sampai punya pekerjaan baru, semua orang tahu. Pekerjaan saya adalah menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Karena uang saya datangnya dari atas. Tenang, bukan uang korupsi, bukan cuci uang. Toyol saya banyak Bapak Ibu. Tahu toyol itu siapa? Bukan. Bapak Ibu itu bukan toyol. Orang-orang yang memberi saya uang tiap bulan Bapak Ibu. Itu banyak sekali. Anak-anak saya. Pasukan saya. Dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi apa yang kita pelajari bersama-sama, nanti Bapak Ibu tabung. Tabung saja itu bayam, tabung saja itu kangkung, tabung saja itu tomat, tabung semua yang tidak laku. Kalau ada tetangga yang putus asa, harga murah, tolong tabung. Simpen. Kapan jualnya? Waktunya nanti ada. Asalkan dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau Bapak Ibu punya tabungan, tabungan ini namanya apa? Pupuk kan? Betul kan? Bagaimana orang tahu pupuk yang Bapak Ibu produksi itu bagus? Karena itu tolong ingat baik-baik, laboratoriumnya harus jalan. Laboratorium itu besar atau kecil Bapak Ibu? Ingat loh ya, Bapak Ibu yang berkata, laboratorium itu kecil. Jangan besar-besar. Kalau salah, tidak rugi. Paham atau tidak? Ngeh dulu. Laboratorium itu kecil. Ukurannya cuma 3x3. Jangan bilang terlalu kecil loh ya. Inilah uji pupuknya Bapak Ibu. Buat kantornya di sini. Kalau perlu nganggur beli buku Bapak Ibu ya. Bisa beli buku kan? Tolong dicatat setiap hari daunnya tambahnya berapa senti. Jumlahnya bertambah berapa banyak. Pertumbuhannya naik berapa senti. Penyakitnya apa saja. Perlakuannya apa saja. Tindakannya Bapak Ibu apa saja. Semua tolong dicatat.
Jalankan ini cuma 2-3 bulan Bapak Ibu sudah hampir sama dengan profesor. Betul atau tidak? Bapak Ibu akan menemukan sesuatu. Profesor itu pekerjaannya apa sih Bapak Ibu? Menemukan, meneliti, dan menemukan. Goalnya kan menemukan sesuatu. Sesuatu itu ada 2 loh ya. Ingat baik-baik. Sesuatu yang jelek dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang gagal dan sesuatu yang baik, yang berhasil. Contoh kalau gagal, gara-gara pupuknya Bapak Ibu, tanaman mati semua. Itu gagal atau berhasil? Salah lihatnya. Ini berhasil kalau untuk bunuh rumput. Sebentar. Ngeh dulu. Santai dulu. Saya ini kan tidak sekolah Bapak Ibu. Jadi menemukan ini kan ada 2, berhasil dan gagal. Nah, kalau kita menemukan kegagalan, orang seringkali langsung apatis, betul atau tidak? Wah, ini tanaman dipupuk tambah mati. Betul atau tidak? Bahagia atau sedih? Nah, ingat baik-baik. Ketika tahu gagal, dicatat. Orang Indonesia itu lupa 1 aja Bapak Ibu. Lupa nyatat. Saya membuat SOP itu butuh catatan berbuku-buku Bapak Ibu. Paham maksud saya? Kalau saya marah sama pupuk kimia itu gini loh. Saya tunjukkan ya. Pupuk kimia kan sudah SNI, betul ya? Punya SOP enggak harusnya? Bapak Ibu tahu enggak SOP penggunaan pupuk urea per hektar berapa? Loh, kenapa enggak minta? Sebentar, kenapa kok enggak minta? Loh, minta ke pabriknya dong. Minta ke penjualnya dong. Standarnya Bapak Ibu SNI itu cuma 200 kilo per hektar. Coba berani pupuk enggak 200 kilo per hektar? Tumbuh atau enggak itu padi? Petani gunakan berapa? 800 sampai 1 ton. Yang disalahkan siapa? Petani. Alasannya, kamu overdose sih. Akhirnya tanahnya rusak. Paham maksud saya? Kalau digunakan 200 kilo sungguhan, tidak panen. Harusnya rakyat Indonesia itu berani komplain. Saya sudah gunakan sesuai petunjuk. Kenapa kok tidak panen? Bisa minta ganti rugi. Betul atau tidak? Nah, buat SOP ini gampang atau susah Bapak Ibu? Dulu pakai uji klinik enggak? Atau uji lapangan enggak kira-kira? Pasti hukumnya. Keluar izin edar itu pasti izin lapangan. Uji lapangan. Lah ujinya dulu pakai apa? Kenapa kok tidak sama? Nah, di dalam pupuk organik juga sama. Bapak Ibu kan sudah buat semua nih macam pupuk. Tolong ketika punya kebun percobaan 2-3 bulan ini puasa. Puasanya 1, nyatet apa yang dikerjakan. Hasilnya 2, baik atau jelek, berhasil atau. Ketika Bapak Ibu bisa buat tanaman langsung daunnya subur, hijau dan sebagainya, bangga. Karena apa? Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Tetapi ketika kebalikannya, disemprot malah langsung mati, wah, Bapak Ibu harusnya luar biasa lagi. Saya menemukan pembunuh tanaman. Nah, jadi tapi kan beda. Kalau yang gagal digunakan untuk barang yang lain. Paham maksud saya? Jadi saya minta maaf. Kalau begini ceritanya, ada kata gagal tidak? Tidak ada. Justru seandainya Bapak Ibu ngasih makan ayam,
Habis dikasih makan ayam 5 menit langsung mati. Catat itu apa yang bahan-bahannya tadi. Paham enggak? Wah, ini dikasih tikus, dikasih semua mati. Betul atau tidak? Saya minta maaf. Kalau begini keluarnya apa besok? SOP. SOP buat racun. Tapi saya minta maaf, organik atau tidak? Organik. Bapak Ibu tahu enggak? Raksasa-raksasa dunia itu ngeracik obat itu bingungnya minta ampun. Suatu hari pernah Bapak Ibu saya dipanggil ke Papua. Waktu itu ada konglomerat besar, dia tanam tebu. Tidak banyak, sekitar 10.000 hektar. Tebunya Bapak Ibu dihabiskan oleh serangga segini loh. Kayak kuawung, tahu kuawung enggak? Itu sehari bisa puluhan hektar. Dipanenkan. Roboh semua. Seluruh raksasa-raksasa obat kimia itu maju ke situ. Namanya obat itu bukan disemprot, dimasukkan ke dalam obat. Tahu apa yang terjadi? Berenang. Semua sampai angkat tangan. Terus manggil saya jawabnya sepele. Wong raksasa obat aja enggak bisa, apalagi saya bilang gitu. Udah serius saya cuma jawab gitu. Karena saya enggak mau ngasih solusi. Soalnya kualat Bapak Ibu. Ini hutan dihabiskan, ditanami tebu semua. Habis gitu yang punya lahan protes. Siapa yang punya lahan? Ekosistem, bukan Allah dulu. Ekosistem yang ada di situ dulu protes. Tidak pernah makan gula, dapat gula, bahagia, mereka berkembang. Serius. Jadi jangan mimpi yang besar, mulailah dari yang kecil. 3 meter kali 3 meter sanggup dilakukan atau tidak? Ini loh untuk kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Tujuannya di sini apa sih tanamannya? Ada 17 macam tanaman. Dan 17 macam tanaman ini adalah tanaman obat. Kenapa disebut tanaman obat? Sepele. Manusia berasal dari, setuju? Kita bukan monyet ya. Kita dari tanah, setuju? Kalau kita mati jadi apa? Semua fermentasi saya berbicara tentang angka 3. Angka 3 tahun itu berapa hari Bapak Ibu? 1000 hari. Bapak Ibu, saya orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Kalau selamatan itu terakhir kapan? Nyewu kan? Nyewu itu 1000. 3 tahun. Artinya apa? Dari manusia jadi bangkai, bangkai jadi obat pun sama. Sebenarnya pemulihan tanah itu 3 tahun. Tapi kalau 3 tahun kan kapan sehatnya, betul atau tidak? Kenapa saya harus ciptakan sawah palsu? Ciptakan instan. Tapi tolong sawahnya, tanahnya jangan ambil dari sawah. Ambillah di mana? Di pekarangan-pekarangan yang tidak pernah dimanfaatkan. Paham maksud saya? Kenapa saya ngambil itu? Karena satu, orang Indonesia ini kepinginnya tanah hektar, betul atau tidak? Punya tanah di samping rumah, luasnya kan cuma 100, betul enggak? Dikerjakan atau tidak? Pikirannya kan yang besar dulu kan? Benar atau enggak ini saya ngomong begini? Bapak Ibu ngerjakan tanah itu yang jauh atau yang di pinggir rumah? Kenapa yang di pinggir rumah tidak dikerjakan? Karena kecil. Betul atau tidak? Disinilah saya mundur jauh. Ada yang salah dengan cara berpikir kita. Orang ngejar tanah yang hektar belum tentu untung. Ayo kita bandingkan. Kalau sudah ini kita tanam itu cuma macam obat dulu, saya lanjutkan di sini dulu. Obatnya minimal untuk siapa? Kita. Plus ke keluarga. Sudah ini saja. Karena apa?
Pekerjaan apapun Bapak Ibu cuman kepengen membahagiakan keluarga, titik. Siapa yang bercita-cita besok anaknya sakit? Loh, jangan tertawa dulu loh ya. Ada enggak yang punya cita-cita besok anaknya sakit? Jujur. Siapa yang membuat anak-anak kita sakit? Loh. Sebentar. Ayo, lurus dulu. Ini salah pandang, salah ngomong ini. Saya kan tanya, siapa yang punya cita-cita anaknya besok sakit? Siapa yang membuat anak kita sakit? Anak-anak minta apa-apa dituruti enggak? Tahu baik atau tidak? Bapak Ibu, saya minta tolong dengan sangat. Yang kita lakukan ini adalah mengubah peradaban. Loh Pak, anak kita itu tidak mau makan, kalau tidak makan seneng-senengnya. Terus yang kedua, kita sudah tahu tidak kalau itu akan menyebabkan sakit. Lah kok kita lakukan? Bukan gendeng Pak, tidak punya pilihan. Betul atau tidak? Supaya punya pilihan, saya minta tolong buatkan 3x3 ini sebagai laboratoriumnya keluarga. Anak-anak libatkan dari kecil. Anak-anak terlibat bersama-sama. Anak-anak diajari dari nilai-nilai kesehatan yang paling kecil. Bertani, mengolah itu tanggung jawab Bapak Ibu. Terus yang kedua, kesehatan. Mereka tahu apa yang mereka makan. Mereka tahu manfaatnya apa. Jikalau program ini jadi Bapak Ibu, saya garansi deh, rumah sakit sepi. Kenapa kok saya katakan sepi? Saya kasih contoh, deal sudah ini saya agak keras ngomong. Orang sakit asam urat banyak atau sedikit? Obatnya asam urat itu kacang panjang. Loh Pak, kacang panjang itu penyebab asam urat, betul. Kalau dimasak. Tetapi ketika ini dilalap, obatnya asam urat. Bapak Ibu punya penyakit gangren, penyakit luka yang tidak sembuh-sembuh. Suruh makan kacang panjang mentah tiap hari, air langsung keluar. Dari luka itu mancur air keluar. Setelah air keluar, tumbuh jaringan baru. Itu hebatnya kacang panjang. Terus yang kedua, tahu enggak kacang panjang Bapak Ibu? Saya ini orang bodoh Bapak Ibu. Karena itu saya menjelaskannya dengan cara yang paling bodoh lah. Ini kacang kan, panjang kan. Terus buahnya kan di sini-sini toh. Kenapa buahnya enggak rapat? Iya, saya juga enggak tahu. Ini gini loh, cara paling bodoh saya berpikir. Kacangnya ini nyumbat. Ini ototnya. Ini pembuluh darahnya, betul atau tidak? Nah, kesumbat banyak, makanya obatnya ya ini. Ini teori bodoh atau teorinya orang pintar Bapak Ibu? Ketika saya membuat pertama kali statement obat kacang panjang, apa obatnya asam urat adalah kacang panjang. Tahun 2010-2011 saya dibully banyak orang. Lawan saya seluruh rumah sakit dan para medis. Saya dikatakan ini herbalis bodoh, herbalis konyol. Saya diam aja kayak orang bodoh. Tapi 2015 pasien saya seluruh dokter dan rumah sakit. Terus kalau saya tanya mereka, dulu saya salah ngomong atau benar ngomong? Loh, serius Bapak Ibu, enggak enaknya jadi penemu di situ. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak Einstein waktu zaman hidupnya? Bahagia enggak dia? Enggak. Orang gila, rambutnya aja nyentrik sekalian, gila rambutnya model begitu, padahal enggak ada orang tahu gambarnya dia yang sebenarnya. Betul kan? Banyak ilmuwan itu Bapak Ibu terkenal setelah mereka meninggal. Dan ketika mereka hidup pasti dicap satu kata, gila.
Hati-hati loh ya. Bapak Ibu juga akan disebut sama. Bapak Ibu akan disebut orang gila juga. Tapi harus berani. Kalau enggak mau ngambil resiko, diem saja. Enggak ada orang yang nyebut gila. Caranya berani gimana? Mulai bilang, saya mulai laboratorium. Tunggu sebentar lagi saya punya pabrik pupuk. Gila atau tidak? Stres. Tapi percayalah, jangan mundur ketika itu. Bapak Ibu buat obat nih, kacang panjang. Tahu seledri? Tanaman mahal atau tanaman murah? Kalau pas mahal 20.000, kalau pas murah cuma 1.000. Kalau pas murah lagi, enggak laku. Jadi seledri itu Bapak Ibu kemarin tembus 25 sih. Tetapi 1 bulan lalu, setiap hari tempat saya, tahu tempat saya di Telo itu yang di tempat praktek kemarin, ada tandon-tandon enggak? Itu harta karun saya itu. Isinya apa? Seledri busuk, kubis busuk, wortel busuk. Berharga atau tidak? Bukan. Kalau menurut Bapak Ibu berharga atau tidak? Orang kampung lihat itu berharga atau tidak? Ya karena mereka tidak tahu ilmunya saja kan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mencatat itu, ingat baik-baik, kondisi terugi kita, itu kondisi teruntung kita. Kalau saya Bapak Ibu ketika ada petani bilang, harga kubis tidak laku, cuma dibeli 500 rupiah. Bapak Ibu yang tinggal di rumah warga pernah diceritain tidak kalau harga sayur bisa 500 rupiah? Sudah kan? Apa yang saya lakukan? Saya beli sama akar-akarnya. Konyol atau tidak? Sudah 500 sama-sama 500 bawa ke sini sama akarnya. Yang hebat siapa? Orang-orang bilang, wah ini bodoh sekali. Betul tidak? Wong harga 500 itu bagus, ini sama akarnya. Beratnya lebih nambah enggak? Kenapa saya beli harga 500 sama-sama tapi dengan akarnya Bapak Ibu? Minimal satu itu jatuhnya 1.000, betul atau tidak? Supaya petani tetap bisa punya modal. Modalnya kubis itu 1.000 rupiah. Supaya mereka masih punya uang untuk produksi lagi. Tetapi perkara saya itu saya olah, saya jual 10.000, 20.000 kan hak saya. Betul atau tidak? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, petani tidak pernah komplain. Ketika murah itu bertruk-truk bisa 100 ton masuk ke tempat saya. Tetapi tadi saya katakan, nawa itu saya bukan bisnis. Nawa itu saya ibadah, nolong petani. Saya proses di situ 2 tahun, 3 tahun. Berubah harga 20.000, 40.000, tergantung jadi apa. Nah, ilmunya Bapak Ibu sudah pegang loh tadi loh ya. Kalau buat set PT Bapak Ibu, harganya jual Bapak Ibu itu 40.000. Kalau kubis, jadinya ZPT apa? Daun. Karena apa? Auksin. Pertumbuhannya luar biasa. Kalau selada, ulat aja tidak mau nempel. Pertumbuhannya kencang lagi. Kalau bawang daun, auksin lebih tinggi lagi. Ulat mati. Bersin kena baunya bawang itu. Semakin bau, semakin sakti. Nah, ini Bapak Ibu nanti kan buat ZPT. Percayalah enggak bisa jual. Loh kok tertawa sih? Bapak Ibu membuat pupuk tadi semua itu percayalah enggak bisa jual. Betul atau betul? Bapak Ibu bisa jual itu ketika lulus ini satu. Laboratoriumnya lulus. Terus yang kedua, kalau cuma lulus biasa ditiru orang. Betul atau tidak? Orang Indonesia itu paling latah. Apa yang berhasil sedikit aja geruduk gitu kan. Nah, sekarang saya kasih senjata pamungkas. Supaya Bapak Ibu tidak akan bisa ditiru orang. Apa senjatanya? Bapak Ibu kalau tanam macam-macam ini, kan sudah gunakan pupuk sendiri nih. Saya tanya, pupuk tadi Bapak Ibu, jadi pupuk organik atau bukan? Memulihkan tanah atau tidak? Tolong, ketika tidak laku simpen yang lama.
Jangan putus asa menabung. Kalau boleh sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun jadinya apa? Tanah. Kalau sudah tanah dimakan oleh tubuh, itu menyehatkan tubuh. Pupuk itu kira-kira dimakan enggak oleh tanaman? Diserap enggak oleh tanaman? Jadi isinya tanaman itu kan tergantung apa yang dia. Buktinya, saya tanam apokat nih, supaya apokat saya manis. Pupuknya harus dari semua ternak yang ada huruf K-nya. Kelinci, kambing, bebek, kucing. Loh, serius. Yang saya sampai heran itu satu, Bapak Ibu, percayalah. Yang ngasih nama dulu loh, siapa? Kok cek pinternya gitu loh. Ayam aja loh yang salah. Harusnya apa? Ayan. Ayam itu aja yang salah. Kenapa kok ayam M tidak ada unsur? Mungkin disebut makro mungkin ya. Tapi saya tidak tahu juga. Oke, saya lanjutkan di sini. Tahu seledri Bapak Ibu? Seledri itu daunnya apa? Bergerigi. Yang kedua, tahu tidak kenikir? Siapa yang di sini sudah pernah minum seledri kenikir? Semua. Di sini toh? Siapa yang sehari bisa kencing lebih dari 8 kali? Sudah, ya 5 kali lebih gitu toh. Saya mau tanya, boyoknya sudah ringan atau belum? Orang yang kencingnya banyak pasti datang karena sakit boyok. Loh serius. Apa? Boyok. Boyok itu pinggang. Orang yang kencingnya banyak berarti bermasalah dengan pinggangnya. Tapi ketika kencingnya tambah banyak, pasti ringan. Dan saya jamin Bapak Ibu tidak kuat kok duduk lama di kursi gini kalau sakit pinggang. Gelisah kanan kiri gitu. Itu serius. Terus yang kedua, Bapak Ibu tahu tidak 2 tanaman ini kalau di tempat saya jadikan apa? Ini adalah kemoterapi. Berarti kalau kemoterapi obatnya apa? Bukan. Kemoterapi itu obatnya apa? Jangan bilang kanker. Sel abnormal dalam tubuh. Semua orang punya potensi sel abnormal. Setuju atau tidak? Tai lalat yang tumbuh itu abnormal. Lipoma kecil abnormal. Tahu uji-uji? Itu juga sel abnormal. Itu yang jinak, yang disebut tumor. Kalau yang ganas namanya kanker. Dan semua orang punya bakat. Untuk menghentikan itu semua, buatkan rebusan seledri sama kenikir. Mudah atau susah? Tolong lo ya dilakukan. Nah, terus yang berikutnya lagi, kalau seandainya tetangganya Bapak Ibu dan Bapak Ibu sakit gula, sakit kolesterol, tolong semua sayur yang diproduksi adalah sayur-sayuran obat. Contoh, jahe. Kalau boleh jahe merah. Terus habis gitu kunyit, temulawak, terus lengkuas, kencur. Terus sayurannya kalau untuk bapak-bapak yang sudah di atas 50 tahun kan butuh stamina lebih. Betul ya? Butuh terong, biar terongnya keras. Terong itu membuat keras. Loh Pak, terong itu katanya orang membuat lemas. Betul, membuat lemas badannya. Tapi membuat keras terongnya. Karena malam ini Bapak. Kalau boleh yang panjang. Namanya terong welut. Dimakan biasa, direbus, dimasak bebas. Kenapa sih kalau kita konsumsi terong akan lemas? Kan gini Bapak Ibu, kalau usia di atas 50 tahun, prostat pasti masalah. Ketika prostat masalah, sumbatan masalah. Kalau sumbatan di prostat pasti Edi Tamsil.
Tahu Edi Tamsin? Ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, terus kalau sudah begitu, obatnya apa dong? Ciri prostat dulu, prostat yang bermasalah. Siapa kalau bangun tidur terlambat kencing, kencingnya mau keluar lu mikir dulu dan lama? Ada atau tidak? Itu sudah berarti gangguan prostat. Makanya pantangan pertama, jangan menahan kencing. Terus yang kedua, obat paling mujarabnya apa selain terong? Namanya tomat. Kalau boleh tomat mawar. Katanya nyebutnya tomat ranti. Tomat mawar yang belah-belah itu tomat kuno. Betul enggak itu? Itu tomat primitif Indonesia kan? Ditiadakan Bapak Ibu karena dia obat yang mujarab selain untuk kanker juga untuk prostat. Terus yang ketiga, menu wajib zaman kuno namanya singkong. Singkong itu kuno atau modern? Kuno. Bapak Ibu tahu enggak hari ini singkong sedang diperbincangkan seluruh medis dunia? Karena mengandung vitamin B17. Vitamin B17 lagi diperdebatkan. Sampai terakhir keputusan WHO mengatakan semua herbal tidak boleh ngomong kanker dan tumor. Termasuk vitamin B17 dianulir oleh WHO. Nah, saya mau katakan jujur, singkong ini Bapak Ibu adalah obatnya kanker terbaik. Saya lagi kembangkan, tapi minta maaf, Bapak Ibu belum bisa bawa benih ya. Besok-besok kalau sudah cukup baru kita bagikan. 3 tahun lalu saya sudah bagikan di 50 kota. Seluruh kepala desa 50 kota saya kasih Bapak Ibu. Tahu apa kata mereka? Tidak ada satupun yang nanam. Ditaruh dan dilupakan. Kenapa kok begitu? Karena belum sakit kanker. Dari situ saya kecewa. Kita ngembangkan sudah lama singkong ini, kita dapatkan penelitian dari beberapa profesor dari Jerman dan Norwegia di daerah Halmahera. Cara ngolahnya beda. Singkongnya Bapak Ibu usianya cuma 4 bulan. Jadi singkong itu ada kulitnya luar, kulit coklat betul? Dalam kulit putih. Dikupas coklatnya saja. Putihnya ditinggal. Kulit putihnya dimasak. Setelah dimasak Bapak Ibu, tapi jangan dimakan kulit putihnya. Ketika itu kan tidak enak. Kupas, makan yang enaknya saja. Di antara kulit putih dan dagingnya ini ada vitamin B17. Selain itu ada namanya cyanida. Cyanida itu apa? Bukan, salah satu obat kemoterapi. Iya, bukan si Jessica. Nah, akhirnya kalau kita tanam ini semua, besok Bapak Ibu akan ngolah dalam bentuk jus, dalam bentuk rebusan. Saya minta tolong, inilah senjata Bapak Ibu untuk berbeda dengan petani yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah ngolah dengan benar, ngeracik dengan benar, berarti makanan ini jadi obat atau cuma jadi sayur? Obat. Dan ketika nilainya sudah jadi obat, jangan kasih dukun loh ya di depannya loh ya. Nah, ini nantilah yang akan membuat Bapak Ibu bisa jualan pupuk. Pak, nanti kalau di luar buat pupuknya gini-gini sama enggak? Enggak sama. Cara kita berbeda. Kenapa sih saya ngotot buat katalis Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu enggak? Katalis itu bahan utamanya dari apa? Gadok. Katalis itu bahan utamanya adalah ampasnya gadok.
Goal saya, setiap 100 gram sayur itu ada 10 tetes gadok. Karena itu saya buat katalis. Katalis itu ngobati manusia Bapak Ibu. Aslinya. Karena gadok. Tahu harganya gadok? Gadok itu produk saya Pak. Kalau Bapak Ibu tahu di internet, harganya berapa ratus ribu? Berapa mili? Kalau 1 liter berapa mili? Berarti berapa botol? Anggaplah 60. Jadi aslinya berapa harga per liter gadok? Bapak Ibu tahu katalis yang saya jual berapa harganya? Imbang enggak 18 juta dengan 20 ribu. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu sudah bisa buat katalis, enggak akan buat. Apa yang berbeda? Bahannya. Kalau mau bahannya sama, saya tunjukkan. Nah, sekarang saya kasih tahu bahannya gadok. Supaya saya janji Bapak Ibu, setelah 3 tahun saya meluncurkan katalis, saya akan tunjukkan bahannya buat katalis. Tapi percayalah, tidak akan buat juga. Bapak Ibu tadi kan saya ajari nih, nampung, betul ya? Tampung sawi, seluruh sayur itu ada 30 macam. Catat aja, semua sayur yang Bapak Ibu tahu cuma 30 macam. Terus habis gitu empon-pon, tahu empon-pon? 30 macam. Temu mangga, temu ireng, lengkuas, serai, jahe, bangle, semua yang Bapak Ibu tidak tahu pun maksimal ketemu 30. Terus yang ketiga, buah-buahan yang organik ya, yang alami ya, 30 macam. Ketemu berapa bahan? 90. Satu saja bahan yang tidak saya tunjukkan. Karena Bapak Ibu tidak mungkin dapat. Namanya buah Solo. Loh, tak tunjukkan juga loh. Buah Solo. Dan pohonnya hanya ada 1 di dunia. Adanya, saya tunjukkan lagi tempatnya. Di Solo. Jadi dari keraton, dari alun-alun utara, Bapak Ibu masuk ke situ, di situ ada meriam. Tahu meriam? Di situ ada 1 pohon, namanya pohon Solo. Buahnya sebentar lagi ini bulan Suro ini. Itu baru bisa dapat buahnya. Sekarang masih bunga. Nah, tapi ini dulu jangan 1, ini dulu loh 90 macam ini loh dibuat. Berarti berapa tandon? 90. Taruh 1, lupakan. Tunggu 3 tahun. Ini jadi gadok. Setelah jadi gadok, 1 liter tambah dengan kalau buat katalis 1 tambah kubis. Kubisnya 1 ton. Gadoknya 1 liter. Nanti jadinya 200 liter. Sudahlah. Terus habis gitu wortel. Terus kentang. Terus paitan. Nah, sudah. Ini 4 ini. Loh. Tapi tidak, saya sudah janji Bapak Ibu. Dulu ketika saya meluncurkan katalis pertama kali, saya bilang setelah 3 tahun saya akan tunjukkan. Karena apa? Ini alumni-alumni yang pertama kan sudah mendekati 3 tahun ya Pak Kapi ya. Harusnya sudah bisa membuat semuanya. Dan percayalah, tidak akan mau karena ribet. Tapi 1 ini tidak harus Bapak Ibu, ini tidak harus lah. Ini cuman kas saja. Ini untuk finishing saya, buah Solo. Ini sudah saya bukakan. Halo Pak Bambang ya, selesai tugas saya. Tapi Pak Bambang bilang, Pak kalau ini sudah diceritakan, Bapak harus buat lebih maju lagi katanya. Nanti dululah sabar. Empon-pon ya, jelas enggak ini kira-kira? Ada yang tanya enggak ini? Empon-empon itu kunyit, temulawak, jahe dan sebagainya.
Yang ini buah-buahan organik, Pak. Tahu buah-buahan organik Bapak Ibu? Tahu kersen enggak? Murbe tahu enggak? Delima, pepaya yang organik. Jangan yang impor loh ya. Yang organik. Cipluan. Loh ya. Pokoknya sak ketemunya. Dan saya jamin nyari 30 itu keliling daerah. Enggak Nusantara, keliling daerah kita. Keliling kecamatan. Wong ini saya dapatkan cuma di satu desa kok. Ada satu buah lagi Bapak Ibu yang paling mujarab. Buahnya asam itu namanya apa? Kecil-kecil kayak langsep tapi bukan langsep. Bukan Gandaria juga. Dia di sumber-sumber air itu yang di kalau di Banyu Uni. Oke, siap, uni. Uni itu wajib ada. Uni itu ngandung antioksidan tertinggi. Uni. Ada lagi jangan lupa Majapahit. Ya, tahu ya. Pokoknya tulis aja semua 30 macam selesai. Nulisnya aja lo enggak ketemu. Nah, saya minta tolong, ini cara buatnya, selesai. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong. Satu, semua ilmu ini tolong dilakukan sungguhan loh ya. Setelah 3 kali 3 selesai, saya minta tolong Bapak Ibu sudah pasti saya jamin naik derajat. Karena sudah bisa ngobati, sudah bisa produksi, sudah tidak dikatakan omdu. Bukan dikatakan omong doa. Pasar akan terbuka. Terpaksa Bapak Ibu buat penghasilan harian sampai 1.005. Ini karena terpaksa. Gara-gara. Jangan juga salah. Buatnya 1.005 dulu, ndak punya laboratorium, ndak bisa jual. Mau jual kemana? Ya ndak apa-apa Pak, kalau ndak jual saya masukkan tandon, siap ndak apa-apa. Saya mengangkat desa Bapak Ibu, saya tunjukkan ya strategi saya untuk mengajak petani. Ini perjuangan saya. Saya buka supermarket organik di desa. Supermarket organik di desa kira-kira bisa laris enggak? Enggak mungkin. Tapi saya ngajari petani untuk tanam sayur organik. Jadi petani itu saya beli terus. Walaupun saya enggak bisa jual. Sampai akhirnya, ini supermarket saya luasan ya lumayan lah 300-400 meter. Belakangnya ini gudang Bapak Ibu. Gudang saya itu akhirnya isinya tandon. Berpuluh-puluh ini tandon. Gara-gara apa? Sayur yang saya buat. Orang bodoh atau orang pintar? Itu tanya Pak KB itu. Karena yang suplai petaninya Pak KB semua itu. Berapa petani dulu Pak yang suplai sayur itu Pak? Yang di Dawar. Itu tidak laku Bapak Ibu. Ketika tidak laku putus asa atau tidak? Saya masukkan tandon itu. Penuh semua. Begitu sudah waktunya habis 3 tahun jadinya apa? Enzim kan. Terus saya jual 18 juta gitu, ngeri enggak Bapak Ibu? Padahal dulu belinya berapa itu Pak Kapi ya? 3.000-an paling ya. Itu adalah keajaiban dari beramal. Kok melongo semua? Jadi kalau saya bawa 1 galon Bapak Ibu, saya taruh pinggir jalan, dibuang sama orang. Betul atau tidak? Enggak bau, sudah bau tanah Pak. Ada orang ambil enggak? Kalau sudah tandonan gini ada orang ambil enggak? Begitu kita sudah jadikan ini formula dan tahu khasiatnya, harganya bisa 18 juta seliter. Mau begini? Tolong dilakukan. Saya dulu nabungnya itu satu-satu loh ya. Petani bawa 50 kilo, 20 kilo gitu ya Pak KB ya. 3 hari dipajang tidak laku, dicoper. Itu pun sisa dari ayam loh ini. Kalau ayam sudah kenyang baru masuk coper tandon. Kalau ayam belum kenyang ke tandon dulu. Kenapa kok begitu? Berarti paling rugi kan masuk di sini?
Paham maksud saya? Itulah satu-satunya cara petani untuk untung di saat rugi. Mau dilawan enggak kalau begini? Saya mau tanya, ini kerja keras atau cuman berkah? Bukan kerja keras, Pak. Gusti Allah cuma lihat kita itu tanggung jawab. Ketika kita dikasih kesempatan masalah, mau enggak menyelesaikan masalah? Harusnya lari enggak kalau punya, coba bayangkan Bapak Ibu, saya punya supermarket, harusnya saya tutup atau saya tetap saya buka? Betul atau tidak? Tapi saya tekad aja saya beli. Terakhir saya tutup itu gara-gara orang-orang itu berbohong. Mintanya organik dikulakkan di pasar. Waduh, saya ini ngoyo bantu mereka, dibohongi lagi saya. Karena saya enggak di situ. Harapan saya itu cuma satu, petani ini loh melakukan penghasilan harian. Petani ini loh melakukan rinan-rinen. Karena itu saya beli semuanya supaya semangat. Begitu mereka produksinya kurang, kulak dari pasar. Ngeri Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, Pak Bayu sampai di mana sih ngajari petani? Sampai level paling bodoh ini loh saya lakukan. Ini sudah paling bodoh atau paling pintar Bapak Ibu? Ada lebih bodoh lagi, saya tunjukkan lagi. Tahun 2022, 50 kota saya datangi. Saya buat gerakan membangun pabrik pupuk di tiap desa. Katalis yang orang teriak hari ini mahal, betul Bapak Ibu ya? Setiap kepala desa saya kasih 500 liter. Sampai 1 ton. Tahu enggak Jawa Timur, Jawa Tengah ini ada berapa kepala desa? Barang yang saya bagikan minta maaf 200 ton. Ini sudah bodoh atau pinter saya? Dan percayalah, enggak ada yang bayar. Sudah dikirim gratis loh ya, sampai depan rumah. Apa sih harapan saya? Minimal kepala desa itu loh ngasih contoh buat pupuk. Tidak dikerjakan. Alasannya, tidak ada Pak kotoran ayam petelurnya, tidak ada kencing kambingnya, tidak ada kencing sapinya. Pak Bambang sampai marah ke saya, Bapak Ibu. Pak Bambang tidak pernah marah, sekali itu dia marah sama saya. Kita ini salah, jangan Pak. Sudah jangan jadi orang baik. Serius. Buat pelatihan saja, yang niat saja biar datang, buat berbayar. Saya malu buat pelatihan berbayar, Bapak Ibu. Saya malu. Kenapa kok gitu? Saya tidak butuh sebenarnya. Tapi yang ngeri satu, begitu buka pelatihan berbayar, antri. Konyol atau tidak kira-kira? Coba bayangkan, 2 tahun ini loh saya ternyata belum berhenti pelatihan terus. Serius. Ternyata Gusti Allah itu masih menghibur saya. Sebenarnya putus asa enggak, bayangkan loh Pak Ibu. 50 kota 200 ton saya sebar. Kalau dihitung uang berapa miliar? Kalikan 20.000. Empat 0,000,000,000 tuh 2 berapa miliar? Saya buang percuma. Apakah memberi hasil? Tidak. Harusnya putus asa enggak saya kalau begini? Ini katalisnya loh ya. Belum kumpulannya. Setiap kumpulan di kepala desa ngasih makan loh Bapak Ibu. Enggak cukup 2 juta loh. Belum transport saya. Belum hotelnya. Bisa lebih dari 5M. Tapi yang hebat satu, hasilnya 0 besar. Kepengen saya putus asa, betul atau tidak? Tetapi saya bersyukur sekali. Gusti Allah itu sayang saya. Saya selalu setiap kali kepengen putus asa dihibur Bapak Ibu. Akhirnya tahun 2023 ya Pak KB, 22 ya. Saya buka pelatihan di Ponorogo. Saya ini Pak KB, saya bilang ke mereka, dari hari ini
Kita akan ngajari seluruh Indonesia. Itu di rumahnya Pak Bupati, Bapak Ibu. Gak digarap. Serius. Tetapi percayalah, itu adalah bukti dari perjuangan. Harusnya putus asa. Kalau boleh saya katakan, banyak gagalnya atau banyak berhasilnya? Berhasil untuk gagal. Supaya kita bisa berhasil yang sebenarnya. Betul atau betul? Dari sana Gusti Allah menghibur saya. Bapak Ibu ini adalah penghiburan bagi saya. Kalau lihat Bapak Ibu nangis gitu sampai nyanyi gitu, saya sampai nangis Bapak Ibu dengarkannya. Kok bisa? Kok tidak dari dulu gitu loh maksud saya. Seandainya mulai COVID terjadi gelombang seperti itu, insya Allah hari ini Indonesia sudah makmur. Tapi saya tetap bersyukur. Waktu adalah hak Tuhan sendiri. Setuju ya? Bagaimana? Masih mau melakukan? Kalau gagal jangan menyerah. Saya sudah lebih dulu gagal. Dan terakhirnya saya tetap berhasil. Mau ya? Ini hidup saya Bapak Ibu. Saya rugian miliaran, tapi percayalah Gusti Allah kembalikan semuanya. Saya harusnya bangkrut, betul atau tidak? Tetapi yang heran satu, semakin saya rugi, semakin saya untung. Bisa dipahami di sini? Oke, kita akan diskusi ya. Kemarin sebelah sini, sekarang sebelah sini ya. Ayo, oke, lanjut. Mari Pak ya. Mikrofon.